Pada awal semester, saya memasuki mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan rasa penasaran. Kawasan ini sering saya dengar, tetapi sebenarnya begitu kompleks dan kaya sejarah. Pertemuan pertama menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa Asia Selatan bukan sekedar India saja, melainkan wilayah luas yang mencakup Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Nah, dosen menggambarkan kawasan ini itu sebagai tempat pertemuan peradaban tua, jalur perdagangan, dan lahirnya ajaran besar dunia. Dari sini saya melihat bahwa sejarah Asia Selatan adalah perjalanan panjang tentang identitas, kekuasaan, dan kebudayaan. Pada pertemuan awal, dosen menugaskan kami untuk membuat sebuah peta Asia Selatan. Dan juga kami mempelajari peradaban Sungai Indus. Nah, saya masih ingat bagaimana kota Mohenjo-daro dan Harappa digambarkan sebagai kota yang terencana dengan sistem drainase, rumah bata, dan pola pemukiman yang rapi. Rasanya menakjubkan, membayangkan peradaban yang begitu maju ribuan tahun sebelum Masehi. Dari sinilah kami menyadari bahwa Asia Selatan memiliki struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang jauh lebih tua daripada yang sering dibicarakan dalam sejarah global. Nah, masuk pada pertemuan berikutnya, kami mulai mengenal masa kejayaan India klasik. Dinasti Maurya dengan tokohnya Asoka menjadi pembahasan yang paling saya ingat. Nah, Asoka tuh digambarkan sebagai raja yang mengalami perubahan moral setelah perang Kalinga. Nah, ia tuh menyebarkan nilai-nilai damai melalui prasasti batu yang tersebar di berbagai wilayah. Lalu kami mempelajari dinasti Gupta yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai zaman keemasan India, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, matematika, seni, dan astronomi. Nah, dari sini pemahaman saya tentang kontribusi Asia Selatan terhadap dunia semakin meluas. Nah, selanjutnya membawa kami ke era masuknya Islam. Dari berdirinya Mughal, kami belajar bagaimana interaksi antara kebudayaan Hindu, Islam, dan lokal membentuk tradisi baru. Nama Akbar menjadi tokoh penting yang kami bahas. Seorang penguasa yang mencoba membangun toleransi antar agama melalui kebijakan politik dan sosial. Pada masa ini juga lahir karya-karya seni arsitektur yang memukau, seperti Taj Mahal dan benteng-benteng megah yang masih berdiri hingga sekarang. Nah, di pertengahan, kami mulai mempelajari masa kolonialisme. Inggris menjadi kekuatan utama yang menguasai India melalui East India Company. Kami melihat bagaimana kolonialisme mengubah ekonomi politik dan struktur masyarakat di Asia Selatan. Gerakan nasionalisme kemudian muncul sebagai bentuk perlawanan saya. Saya sangat terkesan dengan pembahasan tentang Mahatma Gandhi, terutama strategi perjuangannya yang mengutamakan non-kekerasan dan pembangkangan sipil. Dari sinilah sejarah modern India, Pakistan, dan Bangladesh mulai terbentuk. Nah, setiap pertemuan itu diakhiri dengan tugas-tugas yang membantu kami memahami materi secara lebih mendalam. Ada tugas presentasi hingga refleksi mingguan. Perlahan-lahan karakter akademik saya ikut berkembang. Saya belajar lebih sabar membaca sumber sejarah, lebih teliti memahami peristiwa, dan lebih berani mengemukakan pendapat saat diskusi. Perkembangan ini terasa dari awal hingga akhir semester. Dan juga aktivitas rutin yang biasa kami lakukan adalah ice breaking. Ketika pemateri sedang mencari jawaban, kami melakukan ice breaking yang dipimpin oleh moderator, dan itu sangat seru. Nah, selain ice breaking, kami juga ditugaskan untuk melakukan tugas mini riset. Nah, tugas ini tuh kami ditugaskan untuk langsung turun ke lapangan, mengidentifikasi apakah ada kekaitan sejarah Asia Selatan di kota Medan. Selama 1 semester, kelas ini bukan hanya menawarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, ketelitian lewat penelitian mini, keberanian lewat presentasi, empati melalui pemahaman budaya, dan kemampuan berpikir kritis. Melalui diskusi-diskusi terbuka, setiap tugas aktivitas rutin
serta dinamika kelas telah membantu mahasiswa memahami bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu. Sejarah adalah cara membaca dunia.